warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika, seorang mahasiswi semester 6 dari program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai masakan untuk pasien pengidap penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik merupakan keadaan penurunan fungsi ginjal secara perlahan. Penurunan fungsi ginjal dapat mencapai 60% dari kondisi normal. Hal ini mengakibatkan kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme di dalam tubuh menjadi terganggu, sehingga terjadi penumpukan sisa metabolisme di dalam tubuh yang disebut dengan sindrom uremik. Kemudian, sindrom uremik akan menimbulkan gejala berupa penurunan kadar hemoglobin, gangguan kardiovaskular, gangguan kulit, gangguan sistem syaraf, dan gangguan gastrointestinal, berupa mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Oleh karena itu, saya akan memasak dua jenis menu masakan, yaitu makan siang dan menu makan selingan sore untuk pasien penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Untuk lebih lanjut, bagaimana cara membuat masakan tersebut? Mari simak video berikut ini. Nah, tadi merupakan video dari proses pemasakan, dari persiapan, pengolahan, sampai penyajian menu masakan pasien gagal ginjal kronik. Kemudian, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari masakan saya. Pertama, saya memasak dua jenis hidangan. Yang pertama, untuk menu makan siang, yaitu terdiri dari nasi untuk sumber karbohidrat dan empal daging untuk sumber lauk hewani. Dan kemudian ada tumis toge tahu dengan telur puyuh. Lalu yang terakhir ada apel potong untuk buahnya. Kemudian hidangan kedua yaitu untuk menu selingan sore berupa roti bakar isi telur. Saya membuat menu ini berdasarkan jenis diet, yaitu diet gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Adapun tujuan dari diet tersebut yaitu yang pertama untuk menyeimbangkan kebutuhan zat gizi secara optimal. Yang kedua yaitu menyeimbangkan antara cairan dan elektrolit.
video dari proses pemasakan, dari persiapan, pengolahan, sampai penyajian menu masakan pasien gagal ginjal kronik. Kemudian, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari masakan saya. Pertama, saya memasak 2 jenis hidangan. Yang pertama untuk menu makan siang, yaitu terdiri dari nasi untuk sumber karbohidrat dan empal daging untuk sumber lauk hewani. Dan kemudian ada tumis toge tahu dengan telur puyuh. Lalu yang terakhir ada apel potong untuk buahnya. Kemudian hidangan kedua yaitu untuk menu selingan sore berupa roti bakar isi telur. Saya membuat menu ini berdasarkan jenis diet, yaitu diet gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Adapun tujuan dari diet tersebut yaitu yang pertama untuk menyeimbangkan kebutuhan zat gizi secara optimal. Yang kedua yaitu menyeimbangkan antara cairan dan elektrolit. Dan yang terakhir yaitu meringankan kerja ginjal yang sudah mengalami penurunan fungsi atau kerusakan. Kemudian terdapat prinsip diet, yaitu yang pertama adalah energi cukup, yang kedua protein cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan mengganti protein yang hilang pada saat setelah melakukan proses hemodialisis. Protein diberikan 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari, yang dimana 50% protein bernilai biologi tinggi yang berasal dari protein hewani. Lalu lemak sedang, karbohidrat sisa dari protein dan lemak, natrium, kalium, kalsium sesuai dengan angka kecukupan gizi, tidak memberikan makanan yang harus dihindari oleh pasien, dan konsumsi cairan yang cukup. Selanjutnya, apa saja sih kandungan zat gizi makro dan mikro yang harus diperhatikan pada pasien penyakit gagal ginjal kronik? Untuk yang pertama, zat gizi makro yang dibutuhkan, yang harus diperhatikan oleh pada pasien penyakit gagal ginjal kronik adalah karbohidrat dan protein. Mengapa karbohidrat diberikan cukup? Karena karbohidrat dapat menghindari malnutrisi, yang mana malnutrisi merupakan salah satu komplikasi potensial yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik. Kemudian, pemberian protein memerlukan ketepatan, karena protein merupakan salah satu yang menjadi fokus utama dalam tata laksana diet pasien gagal ginjal kronik, terutama dengan pasien yang sedang melakukan hemodialisa. Jika protein diberikan terlalu banyak, lebih dari kebutuhan pasien, harian pasien, pasien akan mengalami komplikasi uremia atau gejala-gejala enema. Sebaliknya, apabila pasien diberikan protein yang sedikit, pasien akan cenderung mengalami malnutrisi energi, protein, dan dehidrasi, serta dapat memperburuk perjalanan penyakitnya. Pada pasien post-hemodialisis atau pasien yang telah melakukan hemodialisis, harus ditambah makanan sumber protein. Karena untuk mengimbangi jumlah protein yang hilang saat dilakukannya hemodialisis. Adapun kandungan zat gizi mikro yang perlu diperhatikan pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa, yaitu terdiri dari natrium, kalium, dan kalsium. Selain itu, terdapat pembatasan cairan agar tidak terjadi kelebihan cairan akibat dari penurunan fungsi ginjal. Kemudian, kira-kira apa sih alasan saya memasak masakan tersebut untuk pasien penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisa? Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, berikut alasan saya mengapa saya memasak dengan bahan makanan tersebut. Dan untuk yang pertama, saya memasak menu makan siang berupa nasi putih yang dimana sebagai jenis makanan pokok yang dapat memberikan sumber energi dan karbohidrat yang tinggi. Maka dari itu, saya memilih nasi sebagai makanan utama. Lalu untuk lauk pauknya, yang pertama ada lauk hewani. Saya memilih menu empal daging dan telur puyuh, yang dimana telur puyuh dicampur dengan tumis toge dan tahu. Alasan saya menggunakan 2 sumber protein hewani,
Dikarenakan sumber protein pada pasien post-hemodialisis harus ditambah karena untuk mengimbangi jumlah protein yang hilang saat dilakukannya hemodialisis. Lalu, untuk menu tumis toge dengan tahu, saya memilih metode memasak menumis dikarenakan untuk mengurangi konsumsi cairan pada pasien. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari kelebihan cairan akibat dari penurunan fungsi ginjal. Lalu, pemilihan tahu sebagai sumber protein nabati yang baik dikonsumsi karena tidak dapat memberatkan kinerja ginjal dan mampu mengurangi kadar ureum dan kreatinin dalam darah. Dan yang terakhir, untuk buahnya, saya memilih buah apel potong. Apel potong ini dengan alasan karena buah apel kaya akan zat antioksidan, rendah potasium dan kalium yang berfungsi sebagai anti-inflamasi dan mengandung peptin. Lalu kemudian untuk menu masakan saya selanjutnya yaitu menu selingan sore berupa roti bakar isi telur. Alasan saya memilih menu masakan tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein hewani dari makanan utama dan untuk memenuhi kebutuhan harian pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Nah, diet gagal ginjal kronik ini merupakan suatu intervensi yang saya berikan untuk pasien penderita gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Diet ini diberikan telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pasien untuk membantu pemulihan kondisi pasien. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Likullin da'in dawa'a fa iza usiba dawa'ud da'i bari'a biiznillah." Yang dimana artinya adalah untuk setiap penyakit tentu ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah. Maka untuk diet penyakit gagal ginjal dengan hemodialisa ini merupakan suatu obat untuk pasien dengan pengidap gagal ginjal kronik dengan hemodialisa, yang dimana insya Allah akan menjadi obat untuk pasien tersebut dengan seizin Allah. Kemudian, berapa sih kandungan zat gizi makro dan zat gizi mikro pada menu masakan saya yang bikin? Yang pertama, untuk menu makan siang, kandungan zat gizi makro sebesar untuk karbohidrat yaitu 553,95 kilokalori. Kemudian untuk protein sebesar 23,92 gram. Untuk lemak 25,45 gram. Dan untuk karbohidrat sebesar 60,2 gram. Dan untuk zat gizi mikronya terdapat kalsium, natrium, dan kalium. Untuk kalsium sebesar 344,5 mg. Dan untuk natrium sebesar 111,05 mg. Dan untuk kalium sebesar 385,55 mg. Dan untuk makan siang tersebut sudah memenuhi kebutuhan harian pasien. Untuk makan siang, energi sudah memenuhi 31%, untuk protein memenuhi 34%, untuk lemak memenuhi 45%, karbohidrat 22%, kalsium 29%, natrium 9%, dan kalium 8%. Kemudian untuk menu selingan sore saya yaitu roti bakar isi telur. Untuk kandungan zat gizi makro, untuk energi yaitu 258,3 kilokalori. Protein sebesar 12,42 gram, lemak 11,74 gram, karbohidrat 35,38 gram, dan untuk zat gizi mikro yaitu kalsium sebesar 54,3 mg, natrium sebesar 449,1 mg, dan kalium sebesar 128,7 mg. Makanan selingan sore tersebut juga sudah memenuhi kebutuhan pasien sebesar
14% untuk pemenuhan energi, 18% untuk pemenuhan protein, 23,5% untuk pemenuhan lemak, 13% untuk pemenuhan karbohidrat, 4% untuk kebutuhan pemenuhan kalsium, 34,5% untuk pemenuhan natrium, dan yang terakhir yaitu 3% untuk pemenuhan kalium. Baik, mungkin kurang lebih itu saja mengenai yang saya sampaikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini mengenai diet untuk pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa dengan menu masakan siang dan selingan sore yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.